Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Safitri Akwi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktek UKIN atau uji kinerja di SDN Pabuaran 03 di kelas 5 SD dengan materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini luar biasa ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk petugas pemimpin doa hari ini, silahkan Fadli maju ke depan. Yuk, Fadli, silahkan dipimpin teman-temannya. Siap duduk rapi. Siap. Siap berdoa. Doa selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba dilihat kanan kirinya siapa teman sebangkunya yang tidak hadir. Siapa yang tidak masuk? Amar, Kintia. Ya, kita doakan semoga teman-teman yang tidak masuk hari ini diberi kesehatan supaya bisa belajar lagi bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Yuk, biar lebih semangat hari ini. Bisa tepuk semangat? Bisa. Kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional hari ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Sudah bisa semuanya? Bisa. Nah, petugas dirijen hari ini silakan, ayo boleh maju ke depan. Yang lainnya silakan berdiri. Ya. Tangannya dikepalkan, ya. Sikap bernyanyi lagu wajib nasional adalah sikap semangat dan bersungguh-sungguh. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patria proklamasi, jaya bertobat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kalimatmu sentosa. Alhamdulillah ya, tadi anak-anak ibu sudah bernyanyi dengan semangat ya. Kemudian Ayu juga alhamdulillah sudah berani maju ke depan untuk menjadi dirijen. Nanti yang lainnya juga sama harus berani menjadi dirijen. Nah, supaya hari ini belajarnya nyaman, coba dilihat kondisi pakaiannya sudah rapi apa belum. Coba mejanya sudah lurus atau belum, diperiksa. Nah, sekarang silakan dikeluarkan alat tulis dan bukunya supaya kita siap belajar hari ini. Coba semuanya tepuk satu. Belum kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Sudah siap semuanya? Sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, kita sudah belajar tentang fungsi
organ peredaran darah. Coba ada yang masih ingat fungsi jantung? Betul, untuk memompa darah. Ada yang masih ingat fungsi pembuluh darah? Ya, mengedarkan sari-sari makanan ke dalam darah. Dan yang ketiga, fungsi paru-paru. Ada yang masih ingat? Mengedarkan oksigen. Alhamdulillah ya, masih ingat anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sebelumnya kalian kenapa harus mengetahui tujuan pembelajaran? Supaya kita dapat mengetahui apa saja yang akan ingin kita capai hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian harus mampu memerinci gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, nanti kalian juga harus mampu membuat mind mapping tentang cara menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu mempresentasikan mind mapping tentang cara menjaga kesehatan peredaran darah. Yang keempat, nanti kalian harus mampu menafsirkan isi amanat pantun. Dan yang terakhir, nanti kalian juga harus bisa mempresentasikan pantun yang telah dibuat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada manfaat nih. Nah, manfaat kita belajar hari ini yang pertama, supaya kita semua dapat mengetahui berbagai penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Dan yang kedua, supaya bisa mengetahui cara-cara mencegah terjadinya penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Nah, itu adalah manfaat pembelajaran hari ini, sehingga nanti kita bisa menjaga organ-organ peredaran darah. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau menampilkan video. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu anemia? Anemia pernah dengar tidak? Pernah? Ada yang pernah dengar hipertensi? Pernah? Ada yang pernah mendengar hipotensi? Nah, ada yang tahu nggak anemia itu apa? Hipertensi itu apa? Belum ya? Nah, hari ini Ibu mau memperlihatkan, ini Ibu ambil dari salah satu berita di stasiun TV, ya. Beritanya tentang anak SD yang terkena anemia. Nah, kita lihat yuk bagaimana kondisi anak tersebut. Kasihan ya tadi ya, siapa namanya, ada yang ingat? Namanya Ahmad ya. Nah, Ahmad ini ternyata tadi menderita apa? Iya betul, menderita anemia. Jadi kondisinya coba, ada yang bisa menceritakan kondisinya Ahmad? Iya betul, kondisinya lemah, dia tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengaji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Nah, Ibu masih punya beberapa contoh lagi. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini adalah beberapa contoh gangguan peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia. Bisa dibedakan gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Ya, perbedaannya adalah jumlah sel darah merah ya. Kalau yang normal sel darah merahnya banyak, tetapi kalau anemia dia jumlahnya berkurang. Kemudian kalau hipertensi, nah ada yang pernah diukur tekanan darahnya? Nah, ini ternyata tekanan darahnya 240, tinggi sekali ya. Nah,
Kemudian ada hipotensi. Nah, ini ada gambar orang sedang pusing ya. Ternyata hipotensi itu adalah tekanan darah rendah yang mengakibatkan seseorang menjadi pusing. Kita masuk ke materi, yaitu yang pertama anemia. Jadi anemia betul ya tadi ya, anemia adalah darah rendah yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua ada hipertensi. Apa itu hipertensi? Ada jantung koroner. Coba, jadi jantung koroner disebabkan oleh apa? Iya, oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang pantun. Khususnya pantun nasihat. Ada yang masih ingat pantun disebut apa? Disebut puisi. Nah, ini ada salah satu contoh pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. Kita baca bersama-sama yuk, bisa? Bisa. Kita baca 1, 2, 3. Pohon randu bunganya lebat, jatuhnya pohon kalau badan dikasih. Nah, amanatnya apa ya? Pinter, itu adalah amanat dari pantun nasihat tentang menjaga kesehatan tubuh. Nah, ibu punya cara lain melisankan pantun. Caranya dengan dinyanyikan dengan lagu Rasa Sayange. Ada yang masih ingat lagu Rasa Sayange? Masih? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. 3, 2, 1. Pohon randu kalau badan kita sehat, rasa tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu adalah salah satu contoh cara melisankan pantun, yaitu dengan cara dinyanyikan. Ada yang tahu lagu Rasa Sayangi berasal dari mana? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Berasal dari Maluku. Ya, lanjut. Nah, ini adalah cara membuat pantun. Ya, Ibu mengingatkan kembali bahwa pantun terdiri dari 4. Ada yang masih ingat ciri-ciri pantun? Pantun terdiri dari 4 baris, terdiri dari 2 sampingan dan 2 isi betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Coba sekarang Ibu tanya. Tadi ada penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Ada apa saja? Anemia. Betul. Hipotensi. Leukemia dan jantung koroner. Betul. Kemudian tadi ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, ada yang masih ingat? Iya, berisi 4 baris, terdiri dari 2 sampiran dan 2. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, sudah paham? Sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Ya.
Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai berbagai penyakit yang tadi telah menyerang organ peredaran darah dan bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Nah, sekarang, oh ya, ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu tentukan ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, coba dilihat dulu. Jadi LKPD-nya terdiri dari 5 lembar, didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa diberi nama kelompoknya, kemudian anggota, hari, dan tanggal. Ya. Silakan dikerjakan. Duduknya sekarang boleh menghadap ke teman belakangnya. Yuk, sekarang dioper kursinya supaya bisa berdiskusi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya? Coba kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan membagikan karton kepada setiap kelompok untuk membuat mind mapping tentang cara mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Nah, sekarang Ibu akan membagikan karton kepada setiap kelompok. Dan sekarang silakan dibuat mind mapping tentang cara mencegah terjadinya penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Sudah selesai membuat mind mapping? Sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sudah, kelompok 7 sudah.
Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Nanti semua anggota kelompoknya maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan juga mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Kalian juga nanti harus mempresentasikan pantun ya yang telah dibuat dengan cara dinyanyikan seperti yang tadi Ibu contohkan. Paham? Paham. Baik, siapa yang siap untuk tampil pertama? Boleh kelompok Tiara. Silakan maju ke depan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu 3 beranggotakan Najwa, Caca, Mutiara, Ayu, Arkan. Usaha pencegahan terhadap organ peredaran darah. 1. Tidur dan istirahat yang cukup. 1. 2. Makan makanan yang bergizi dan sehat. 3. Istirahat dengan cukup. 4. Memperbanyak minum air putih. Berolahraga, tidak tidur terlalu malam, Tidak menghisap asap rokok. Minum air minimal 2 liter per hari. Tidur dan istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi. Olahraga yang teratur. 2. Rajin berolahraga. 3. Makan makanan sayur dan buah. 4. Istirahat yang teratur. Sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakan tangan kaki, otot kuat dan tubuh sehat. Kota banyak penjahat, setiap Senin datang ke sawah. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. Laluan seperti surga, cahaya merah tidak terpanjang. Jangan malas jalan naik pesawat, pulangnya sehat. Makan buah dan sayuran. Pagi-pagi ketemu dia, ayo kita bersepeda agar badan menjadi bugar. Jalan-jalan seperti olga, pulangnya membeli ketupat. Kita harus olahraga agar tubuh tetap sehat. Rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Sekarang siapa yang mau bertanya ke kelompoknya Tiara? Boleh, Iki. Contoh olahraga yang supaya bikin kita sehat. Nah, coba bisa jawab. Pertanyaannya tadi, olahraga apa yang dapat dilakukan supaya tubuh kita sehat? Pagi bersepeda. Iya. Bagaimana Iki atau yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, betul ya. Tadi kata kelompoknya Tiara bisa bersepeda, lari pagi, ya begitu tadi, dan senam ya. Siapa yang mau bertanya? Boleh ke Ayu, boleh. Silakan berdiri. Apa saja makanan yang Pertanyaannya, apa saja makanan yang bergizi? Coba. buah-buahan, Iya, namanya sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat seperti roti atau nasi ya. Saya mempresentasikan. Adakah yang mau bertanya atau mau menambahkan misalkan? Ada tidak? Boleh, Tiara. Berdiri saya. mau menambahkan Ya, apa coba? mengurangi stres dan memperbanyak minum air putih. Iya. Nah, ada tambahan dari Tiara katanya cara lainnya adalah menghindari stres dan berbanyak minum air putih. Terima kasih Tiara.
Alhamdulillah kita sudah selesai presentasi. Tadi Ibu sudah mendengarkan dari setiap kelompok usaha-usaha atau pencegahannya. Boleh duduk dulu sayang, duduk dulu ya. Duduk dulu, duduk. Pacey duduk sayang. Nah, tadi Ibu sudah mendengarkan ada berbagai macam cara. Salah satunya tadi ada yang bilang berolahraga secara rutin atau teratur, kemudian makan makanan bergizi. Itu betul ya, karena kita harus mengkonsumsi makanan yang baik bagi tubuh, yang baik bagi organ peredaran darah. Kemudian juga tadi ada yang bilang harus tidur yang cukup dan menghindari stres. Nah, itu adalah cara-cara yang tidak hanya harus kalian ketahui, tapi juga harus diterapkan. Karena mungkin saat ini kalian belum merasakan efeknya atau penyakit-penyakitnya. Tapi nanti ketika sudah besar itu bisa dirasakan. Kayak Ibu nih, misalkan Ibu sudah mulai cepat pusing. Nah, karena mungkin Ibu kurang asupan makanan bergizi atau kurang berolahraga. Nah, kalian mumpung masih anak-anak, mumpung masih sehat ya badannya, organ peredaran darahnya harus dijaga, jangan sampai sakit. Ya, siap? Siap. Nah, sekarang boleh dikumpulkan LKPD dan mind mappingnya ke sini, ke Ibu. Pembelajaran hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Coba Ibu minta perwakilan, siapa yang mau memberikan kesannya? Boleh, Belva. Bagaimana Belva perasaannya? Menurut saya materi ini sangat bermanfaat dan saya menjadi tahu bagaimana penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Iya, alhamdulillah ya, Belva mengatakan katanya, alhamdulillah saya menjadi tahu Bu macam-macam gangguan kesehatan yang menyerang peredaran darah. Ada lagi? Coba dari laki-lakinya Ibu mau dengar. Boleh Putra, ayo. Bagaimana Putra? Saya senang karena materinya sangat bermanfaat. Alhamdulillah, kata Putra materinya sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua ya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar apa saja? Sudah belajar macam-macam gangguan peredaran darah. Kemudian dan usaha mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan peredaran darah. Coba tadi penyakitnya ada apa saja? Anemia, hipertensi, hipotensi, jantung koroner dan leukemia. Nah, kemudian usaha atau cara pencegahannya apa saja? Ya, makan makanan yang bergizi. Apalagi? Olahraga yang teratur. Apalagi? Memperbanyak minum air putih. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan. Tidak bekerja sama ya. Silahkan dikerjakan dengan mandiri. Selesai, boleh dikumpulkan di meja sini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Semoga hasilnya memuaskan ya. Semoga
Nilainya dapat 100 semua. Amin. Nah, untuk materi selanjutnya nanti di rumah silakan baca-baca. Kita akan pindah ke tema 5 ya tentang ekosistem. Silakan materinya dibaca di rumah sehingga nanti ketika belajar di kelas sudah tidak bingung ya. Siap belajar di rumah? Siap. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang silakan ketua kelas hari ini pimpin doa untuk pulang. Silakan Fadli. Yo Fadli. Siap berkabin. Siap baca doa. Doa selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua.